Selamat siang, salam sejahtera, great people sekalian. Selamat datang di acara webinar Great Together. Apa kabar, great people semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat berpuasa bagi Bapak Ibu great people yang menjalankan. Semoga walaupun berpuasa, semangatnya tetap terjaga hingga akhir webinar ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Lala sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini, Selasa eh, Jumat 21 Maret 2025. Kami senang sekali Greek People semua dapat bergabung dan mengikuti webinar kami untuk membahas topik yang sangat menarik berjudul Hak Karyawan Jelang Lebaran, Ketentuan dan Strategi Ideal THR, Lembur dan Cuti. Bersama narasumber kita, yakni Mbak Maharani Ayu, seorang HR konsultan yang mana sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Saya mau menyapa terlebih dahulu Mbak Maharani. Halo, selamat siang Mbak Laila dan teman-teman semua. Halo, selamat siang Mbak. Oke, Berpuasa Mbak hari ini aman? Alhamdulillah iya Mbak. Mbak Laila juga ya. Semoga Iya, selalu sehat. Kita bentar lagi libur panjang nih. betul Tetap sekali semangat. Mbak. Tetap semangat ya teman-teman semua berhubung untuk menutup weekend juga ya Mbak, untuk menyambut weekend nih. Nah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu, great people semua. Rangkaian acara webinar Great Together hari ini meliputi penyampaian materi presentasi terkait hak karyawan jelang Lebaran 2025 oleh speaker kita tentunya, lalu pengenalan singkat tentang aplikasi Grid DHR, kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Enggak juga, udah Pada makan sesi tadi. tanya jawab nanti, Great People diperkenankan untuk bertanya melalui kolom Q&A dengan format username, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan. Nantinya, pertanyaan seputar materi akan dijawab langsung oleh narasumber. Setelah mengikuti webinar ini, Great People yang hadir juga berkesempatan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui email terdaftar dalam beberapa hari kerja. Jadi, pastikan nanti Bapak Ibu Great People mengisi data yang sesuai pada form survei yang akan saya cantumkan atau saya perlihatkan nanti di akhir webinar. Untuk mendapatkan e-sertifikat, Great People dapat mengikuti step berikut yang mana mohon untuk screen capture acara webinar hari ini, lalu posting di Instagram masing-masing dilengkapi kesan mengenai webinarnya. Kemudian jangan lupa tag Instagram Grid DHR Indonesia. Selain itu diharapkan akunnya tidak di private. Pastikan juga untuk follow Instagram Grid DHR Indonesia. Yang terakhir, isi survei melalui QR Code yang akan saya berikan pada akhir sesi nanti. Step-stepnya juga bisa Bapak Ibu lihat di layar. Bapak Ibu Great People sekalian, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memberikan informasi sedikit terkait Grid HR. Grid HR merupakan aplikasi HR untuk proses payroll dan HR yang terintegrasi, di mana Grid HR menyediakan solusi modern dan sederhana untuk membantu Bapak Ibu semua mengurus penggajian, penghitungan pajak, data kehadiran, pengajuan cuti, dan reimbursement. Di DHR telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dan didukung oleh lebih dari 400 tim support. Saat ini, Grid DHR sudah dipercaya oleh lebih dari 4.000 perusahaan dan memiliki lebih dari 1 juta pengguna aktif. Sekarang, mari kita sama-sama saksikan video singkat yang untuk berkenalan lebih jauh dengan Grid DHR. Pekerjaan HR jadi lebih mudah dengan Grid DHR. Kelola data karyawan dan otomasi payroll dalam satu sistem. Grid DHR dilengkapi dengan berbagai fitur yang terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas karyawan. Monitor kehadiran karyawan dengan teknologi face recognition dan geotagging. Tidak perlu khawatir akan kendala sinyal, karena Grid DHR menyediakan mode absensi offline. Seluruh laporan kehadiran dapat di-download dalam satu klik. Karyawan dapat mengajukan cuti dan lembur melalui aplikasi dengan fitur Workflow Approval. Pantau aktivitas kerja karyawan dengan akurat.
atur jadwal shift karyawan secara fleksibel. Ucapkan selamat tinggal pada penggajian manual. Dengan fitur payroll yang terintegrasi, seluruh gaji, pajak, tunjangan, dan komponen lain dapat dihitung secara otomatis. Tersedia juga e-payslip yang mudah diakses. Ukur kinerja karyawan dengan fitur performance. Proses rekrutmen lebih efisien dan anti-human error. Bantu karyawan penuhi kebutuhan darurat dengan akses tarik gaji prorata sebelum tanggal penggajian. Rasakan pengalaman HRIS yang lebih baik. Bergabung bersama lebih dari 3.000 perusahaan di seluruh Asia. Great DHR, do something great every day. Nah, itu tadi perkenalan singkat mengenai Grid DHR. Khusus bagi Grid People peserta webinar pada hari ini, kami memiliki promo yang sangat spesial untuk Grid People semua. Ada promo 25% untuk peserta Great Together hari ini dengan syarat jumlah karyawan minimal 50 orang. Tidak hanya itu, spesialnya di bulan Ramadan ini, Grid DHR mau bagi-bagi THR berupa free tablet Samsung dan Grid Day Kios dengan syarat jumlah karyawan minimal 300 orang. Perlu diingat juga, promo ini memiliki waktu dan kuota yang terbatas. Jadi jangan sampai di-skip begitu saja ya Grid People. Apabila Bapak Ibu tertarik, bisa menghubungi tim Grid DHR ke nomor 0859 2404 8383 atau silakan beri komentar di kolom chat untuk dibantu oleh tim kami. Untuk nomor ini nanti juga akan saya cantumkan di kolom chat ya Bapak Ibu Great People. Nah, Great People, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara, yaitu webinar bertajuk Hak Karyawan Jelang Lebaran, Ketentuan dan Strategi Ideal THR, Lembur, dan Cuti. Di sini juga sudah hadir speaker kita, yaitu Mbak Maharani Ayu, yang nantinya akan menyampaikan materi seputar topik webinar kali ini. Sedikit profil terkait Mbak Maharani Ayu, saat ini adalah seorang corporate secretary di Emerhub dengan pengalaman dalam manajemen sumber daya manusia dan kepatuhan perusahaan. Dalam webinar Hak Karyawan Jelang Lebaran, beliau akan membahas kewajiban perusahaan terkait THR, cuti, dan hak-hak karyawan lainnya, serta bagaimana memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pada sesi penyampaian materi nanti, Mbak Ayu akan membahas seputar regulasi hak karyawan jelang Lebaran, tantangan manajemen hak karyawan jelang Lebaran, dan strategi perencanaan manajemen hak karyawan yang efektif dan seimbang. Harapannya, semua poin di atas dapat Bapak Ibu simak dengan baik dan jika ada yang ingin ditanyakan dapat mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Tanpa memperpanjang waktu, untuk Mbak Maharani Ayu dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Laila atas pembukaannya dan selamat siang Bapak dan Ibu rekan sekalian. Selamat datang di webinar kita hari ini dengan topik regulasi dan tantangan manajemen hak karyawan jelang Lebaran. Nah, sebelumnya thank you juga untuk kehadiran dan antusiasme Bapak Ibu sekalian dalam agenda hari ini, yang mana harapannya dengan mengikuti agenda siang ini kita bisa sama-sama dapat insight atau wawasan baru terkait bagaimana sih implementasi terkait hak-hak karyawan jelang Lebaran, yang mana ini adalah momen yang sangat-sangat dinantikan oleh para karyawan di Indonesia. Namun, bagi perusahaan pasti juga menjadi periode yang penuh tantangan dalam memastikan hak-hak karyawan terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku, gitu ya. Sekaligus menjaga stabilitas operasional. Nah, oleh karena itu, dalam agenda hari ini kita akan sama-sama membahas tentang aspek penting, mulai dari regulasi ketenagakerjaan, kemudian tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, hingga bagaimana sih strategi yang bisa diterapkan untuk bisa memastikan keseimbangan operasional bisnis dan kesejahteraan karyawan. Nanti juga di akhir aku akan share beberapa insight atau case study yang sudah saya kumpulkan juga related dengan kegiatan atau hak-hak karyawan di jelang lebaran ini dari beragam industri gitu ya. Ini ada share screen yang sudah saya siapkan, itu nanti dibantu oleh Balaila. Mungkin kita bisa mulai aja dengan judul yang sama gitu ya, hak karyawan jelang Lebaran gitu ya. Di hari Jumat ini menjelang Lebaran, menjelang libur panjang juga, dan harapannya teman-teman semua bisa mendapatkan insight. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan manfaatkan kolom Q&A dan aku akan menjawab question teman-teman semuanya. Well, the next, Mbak Laila.
Oke, sebelum mulai mungkin tadi dari Mbak Lele sudah memperkenalkan saya secara singkat, mungkin secara detailnya saya coba izin memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Maharani Ayu Lestari, teman-teman bisa panggil saya Ayu gitu ya untuk lebih dekatnya gitu ya. Nah, saat ini saya bekerja sebagai Human Resource Specialist di perusahaan konsultan digital marketing yaitu Sasana Digital yang berlokasi di Bandung dengan expertise digital marketing consulting and IT consulting gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin karir saya itu memulai dari sekretaris gitu ya, sekretaris BOC BOD di corporate consultant juga. Kemudian seiring dengan berjalannya progress dan journey bisa masuk ke ranah HR mulai dari people development, karir mentor dan hingga saat ini saya in charge di beberapa agenda webinar speakers dan juga kegiatan dari bootcamp-bootcamp lain sebagai HR consultant dan hingga saat ini saya juga sudah memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun sebagai HR gitu ya. Nah, mungkin boleh di next, Mbak Laila. Nah, ini yang kedua, slide berikutnya kita langsung masuk nih ke topik inti dari bahasan kita di hari ini, yaitu tentang regulasi hak karyawan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini yang teman-teman bisa lihat ya, bahwa di sini ada judul berkait regulasi terkait hak dan kewajiban perusahaan jelang lebaran, yang mana ini mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Yang mana di sini sudah saya rangkum juga terkait poin-poin yang cukup inti dan cukup penting dalam pemberian hak. Yang pertama ini ada batas waktu, hak cuti karyawan dan pemberian libur nasional serta kebijakan lembur dan eh, lembur lembur ketika lebaran gitu ya. Yang mana mungkin tiga hal ini adalah hal-hal yang cukup penting untuk kesejahteraan karyawan. Pertama mungkin terkait dengan batas waktu pemerintah THR sendiri dari pemerintahan sendiri mengatur bahwa THR itu wajib diberikan kepada buruh dengan maksimal satu minggu sebelum lebaran mulai dengan syarat buruh yang sudah memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Yang kedua, ya ini ya, untuk pembayaran sendiri yaitu selamat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Yang kedua itu sebelah kanannya hak cuti karyawan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu pekerja memiliki hak untuk memiliki istirahat atau cuti termasuk istirahat mingguan selama 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu, yaitu mungkin di hari weekend, dan cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan terus-menerus atau 1 tahun setelah masa kontrak itu dapat 12 hari kerja gitu ya dengan asumsi 1 bulan 1 gitu ya. Terus yang kedua itu hari libur nasional termasuk hari raya keagamaan seperti Lebaran ditetapkan oleh pemerintah merupakan hari-hari di mana kerja tidak diwajibkan bekerja gitu ya. Jadi memang dihimbau untuk libur gitu ya. Terus yang selanjutnya, ini kebijakan lembur dan upah tambahan selama lembur lebaran, yaitu pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi, namun pengusaha dapat memberikan pekerja pada hari libur resmi ini sebagai sifat pekerjaan harus dilaksanakan secara terus-menerus atau berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Jadi harus ada komunikasi gitu ya, jika memang harus in charge di hari-hari ketika libur, nah perusahaan itu harus transparan kepada karyawan. Yang kedua, jika pekerja harus bekerja di hari libur, termasuk hari raya keagamaan, maka pengusaha wajib membayar lembur dengan ketentuan jam pertama hingga jam ke-7 dibayar 2 kali upah sejam dan seterusnya gitu ya, dengan acuan yang pertama tadi gitu ya. Nah, kita lihat nih, apakah dengan kebijakan tersebut di lapangan dengan beragam industri itu apakah diimplementasikan atau mungkin ada perbedaan gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih nanti ketika dari saya memaparkan case tadi yang sudah saya kumpulkan gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini juga ibaratnya ada banyak industri ya, ada industri startup, ada industri pabrik gitu ya, atau mungkin manufaktur, ada mungkin atau konsultan juga sama gitu ya, seperti seperti saya gitu ya. Nah, barangkali teman-teman di sini juga butuh memastikan ya apakah yang saya lakukan sudah betul atau bagaimana gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat nih yang kedua, mungkin boleh di next, Mbak. Nah, di sini ada tantangan yang dihadapi perusahaan. Pertama, mungkin di sini merupakan hak-hak yang tadi saya mention itu juga pasti berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan ya, karena kan tujuannya untuk well-being karyawan juga untuk memastikan kesejahteraan karyawan gitu ya. Nah,
Next, ini mungkin ada poin-poin yang sudah saya rangkum. Poin-poin di sini adalah pertama, kestabilan beban operasional perusahaan dalam membayar THR tepat waktu dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Jadi keywordnya ada dua ya, bayar tepat waktu dan yang kedua sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Yaitu mungkin kalau misalkan teman-teman tahu itu 1 kali gaji ya. Untuk 1 kali gaji itu termasuk tunjangan tetap gitu ya. Nah, yang kedua itu manajemen jadwal cuti dan kegiatan operasional perusahaan. Bagaimana nih perusahaan bisa mengatur atau tim masing-masing mengatur cuti tadi, since cuti ini adalah hak karyawan yang perlu karyawan manfaatkan selama bekerja dan waktu istirahat juga, apalagi di libur nasional ini kan banyak rekan-rekan karyawan yang mudik atau mungkin butuh extend cuti tambahan dan lain sebagainya. Itu adalah ibaratnya kewajiban perusahaan untuk bisa mengelola seperti apa nih, bagaimana kegiatan operasional tetap berjalan, tapi karyawan juga diberikan waktu untuk melaksanakan tadi ya kegiatan lebarannya secara apa ya tidak terganggu lah gitu. Yang ketiga, mempertahankan produktivitas dan well-being karyawan. Jadi bagaimana nih, apalagi mungkin di bulan puasa ini ya, ada perubahan jam kerja, kemudian juga belum kalau misalkan karyawannya WFH, itu tuh bagaimana sih perusahaan bisa tetap mengelola atau mempertahankan produktivitas dan well-being karyawan. Bagaimana karyawan tetap bisa menghasilkan dan juga tetap sejahtera gitu ya. Dikasih jam pulang lebih awal misalnya, atau mungkin dikasih bisa fleksibel hour dan lain sebagainya gitu. Itu kan sebuah fleksibilitas yang perusahaan tetapkan untuk bisa tetap memberikan well-being, namun tetap bisa memberikan produktivitas gitu ya untuk karyawan gitu ya. Selanjutnya, ini juga bagian dari yang poin nomor 3, itu mengatur shift atau jadwal piket untuk menjaga operasional tetap berjalan. Nih, bagaimana nih, apakah itu tuh berlaku juga gitu ya untuk case seperti ini, yang mana tadi juga di-mention ya, jika memang harus bekerja di hari libur, perusahaan tetap harus berkomunikasi dengan karyawan atau menyepakati ya bahwa oke ada shift ya, oke ada piket ya, oke semuanya libur, itu tuh harus ada tertulisnya atau ada bukti bahwa perusahaan memang approve dan sudah sepengetahuan karyawan gitu ya. Yang terakhir ini adalah penyesuaian beban kerja di sektor tertentu seperti retail, logistik, dan transportasi gitu ya. Ini mungkin juga berbeda-beda ya, seperti apa nih kira-kira alokasi beban kerja di beberapa sektor ketika kegiatan Lebaran itu atau ketika sekarang puasa gitu ya sedang berlangsung, itu bagaimana nih penyesuaian beban kerjanya supaya sesuai dengan porsinya dan juga tetap bisa memperhatikan produktivitas karyawan. Nah, tentu juga pasti kalau misalkan tadi ya teman-teman lihat itu tuh ada beberapa regulasi yang ditetapkan, itu juga pasti ada mempengaruhi kepada konsekuensi jika perusahaan tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Yang mana ini juga bisa memberikan dampak serius untuk perusahaan yang ibaratnya tidak aware terhadap konsekuensi yang berlaku gitu ya. Misalnya keterlambatan, kegagalan pembayaran THR itu misalkan bisa berakibatkan kepada denda atau mungkin karyawan yang mungkin kurang puas gitu ya. Selain itu juga perusahaan punya resiko mengalami protes dari karyawan dengan tadi ya ibaratnya aduh ini nggak sesuai dengan undang-undang atau hal-hal lainnya, apalagi tidak ada komunikasi yang jelas, itu juga bisa berpengaruh kepada gangguan operasional. Dan jangka panjangnya sendiri karyawan juga ibaratnya menjadi ibarat apa ya, tidak engage kembali dengan perusahaan, itu yang lebih parahnya ya, sehingga berdampak kepada loyalitas dan produktivitas pekerjaan gitu ya. That's why ini ada poin-poin yang saya sudah rangkum, yaitu adalah kewajiban perusahaan yang tidak sesuai dengan regulasi gitu ya. Kemudian pencegahan konflik industrial seperti yang tadi saya mention gitu ya, karyawan yang ibaratnya komplain gitu ya, atau mungkin tidak puas dengan manajemen perusahaan yang kurang transparan atau kurang clear, kemudian dampak pada citra perusahaan. Mungkin zaman sekarang agak-agak banyak ya yang buka speak up gitu ya di sosial media gitu ya. Itu juga mungkin berpengaruh juga kepada hal itu ya, walaupun itu juga tidak dibenarkan ya. Namun sekarang banyak banget akses yang mana itu bisa menimbulkan citra perusahaan terganggu gitu ya. Nah, next ini adalah sanksi administrasi atau hukum, yang mana ini kan juga berkaitan dengan dinas atau ketenagakerjaan yang berlaku juga di daerah masing-masing gitu ya. Dan yang terakhir ini dampak kepada kesejahteraan, motivasi, dan produktivitas karyawan. Mungkin kalau misalkan Lebaran itu identiknya habis dapat THR, resign gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh berpengaruh juga ke hal-hal seperti ini, yang mana itu adalah hal yang cukup krusial atau cukup berbahaya gitu ya jika memang tidak ditanggapi atau tidak ditanggulangi lebih awal oleh perusahaan gitu. Nah, next, berarti next.
Nah, next ini adalah strategi manajemen untuk menghadapi tantangan tersebut gitu ya. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen yang efektif gitu ya, dan juga transparan secara komunikasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah perencanaan beban operasional atau beban SDM yang matang dan jangka panjang. Jadi biasanya kalau misalkan bikin anggaran SDM itu tidak hanya menghitung berapa gaji yang kita harus bayar nih selama kontrak dia berlangsung, tapi juga kita menghitungkan tentang tunjangan yang akan keluar seperti apa, kemudian THR-nya seperti apa, tunjangan transportasi, belum kalau ada bonus dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan mulai dari sedini mungkin gitu ya. Biasanya di awal tahun itu suka ada rekapitulasi budgeting anggaran SDM itu selama setahun ini akan seperti apa bebannya gitu ya, supaya perusahaan memiliki persiapan juga untuk pengalokasian budget supaya lebih rasional atau seperti lebih biar agak lebih apa ya bijaksana lah gitu ya, tidak overspending gitu ya, namun operasional tetap terjaga. Nah, kemudian pengelolaan cuti yang adil dan transparan ini juga merupakan hal yang cukup penting, yang mana mungkin semakin banyak karyawan yang punya jatah cuti, semakin banyak karyawan yang memiliki apa ya keinginan untuk bisa libur atau hal-hal lainnya, itu juga mempengaruhi kepada strategi untuk bisa mengatasi tantangan yang terjadi gitu ya. Nah, mungkin nggak juga ada beberapa perusahaan yang cutinya nggak 12 kita ada 15 gitu kan. Itu kan semakin banyak lagi tuh cuti yang bisa di-unlock oleh karyawan. Itu juga perlu transparan dan adil gitu ya, dengan beberapa skema gitu ya. Misalnya cutinya itu diterapkan oleh perusahaan, oke boleh misalkan 2 minggu sebelumnya ya, 2 minggu sebelumnya itu SOP yang berlaku supaya apa? Supaya bisa memastikan operasional tuh aman. Apalagi karyawan yang cuti misalkan dia punya tanggung jawab yang penting gitu ya, atau punya responsibility yang cukup penting, yang mana mungkin pekerjaan yang dia tuh nggak bisa di handover ke siapapun, misalkan finance gitu ya. Dia mengelola keuangan yang cukup penting, itu bagaimana nih supaya dia tetap bisa cuti namun secara pekerjaan juga tidak terneglect gitu ya, tidak terabaikan gitu. Itu seperti apa cara pengelolaannya gitu ya. Atau misalnya cutinya tuh ganti hari kerja itu ya kan, seperti ini poin 3 ya, jadwal shift yang fleksibel gitu ya. Apakah ada sistem ganti hari kerja gitu ya, atau apakah mungkin ada piket, atau mungkin ada sistem apa gitu ya. Itu perusahaan punya kebijakan sendiri gitu ya untuk bisa mengatur fleksibilitas untuk karyawan sendiri, supaya adil dan transparan gitu ya. Dan semuanya punya kesempatan untuk bisa unlock itu. Yang ketiga itu keempat itu skema kompensasi untuk karyawan yang harus bekerja di waktu libur. Nah, itu tuh beragam ya. Tadi yang mungkin dengan ganti hari kerja itu apakah jadi solusi gitu ya, atau mungkin bayar lembur gitu ya, atau mungkin misalnya ada ganti libur gitu ya. Jadi itu banyak banget skema-skema yang berlaku juga di lapangan gitu ya. Walaupun secara undang-undang, dari undang-undang mentionnya hanya ganti hari kerja ataupun lembur gitu ya solusinya gitu ya. Tapi di lapangannya apakah sama gitu ya. Nah, itu tuh beda-beda juga gimana industri juga ya. Kan nggak bisa juga ya untuk pabrikan seperti itu, atau mungkin untuk industri kesehatan misalnya atau rumah sakit, itu kan pasti berbeda dengan implementasi ketika bekerja di corporate atau back office gitu. Itu kan beda gitu ya. Terus yang terakhir ini budaya komunikasi yang efektif dan terbuka untuk menghindari konflik internal. Nah, itu tuh banyak banget caranya gitu ya, teman-teman. Jadi dengan bisa memberikan announcement lebih awal, misalkan di sebulan sebelumnya itu ada informasi bahwa oke, Lebaran itu tanggalnya tanggal berapa, kemudian liburnya bisa diambil per tanggal berapa, diremain kembali SOP yang berlaku seperti apa. Kemudian untuk THR juga ada yang menginfokan di awal bulan itu cairnya kapan gitu. Itu tuh untuk bisa menghindari konflik internal atau menimbulkan banyak pertanyaan dari karyawan gitu ya. Walaupun sebenarnya eh, pasti perusahaan juga punya pertimbangan ya, kenapa nih infonya terlambat atau hal-hal lainnya gitu ya. Pasti perusahaan juga punya cara sendiri untuk bisa menginfokan secara formal gitu ya, dengan tadi ya poin-poin yang saya mention gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan untuk implementasinya sendiri gimana sih gitu kan, untuk pemberian haknya itu gitu ya. Itu tuh bervariasi banget teman-teman. Misalnya di sektor manufaktur itu pengajuan cuti itu misalnya seperti apa gitu ya. That's why kita coba next nih ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa implementasi di beberapa industri yang sudah saya rangkum. Nah, ini misalnya mungkin kita coba bedah satu-satu ya, teman-teman. Ini yang sudah saya rangkum. Pertama, mungkin ada kolom yang saya jadikan acuan itu adalah yang di undang-undang, yang saya cantumkan juga. Ini PP nomor 36 nomor 21, kemudian undang-undang nomor 13, itu saya cantumkan juga gitu ya, poin-poin yang memang diatur oleh undang-undang.
Nah, untuk THR sendiri di agensi seperti apa? Oke, di agensi sendiri THR itu diberikan kepada karyawan PKWT atau PKWTT dengan masa kerja ya minimal 1 bulan tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah setahun ya dapat 1 kali gaji. Namun kalau misalkan belum setahun dihitungnya pro rata gitu ya. Nah, aturan pro rata sendiri itu tuh berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau misalkan pro rata itu kan sesuai dengan bulan karyawan tersebut bekerja gitu ya. Jika kurang dari 12 bulan, misalkan 9 bulan nih gitu kan, berarti dihitungnya 9 bulan 9 bulan gitu ya, 9 bulan bekerja gitu ya. Itu tuh beda-beda. Ada yang dibulatkan menjadi 9 bulan. Misalkan dia kontraknya beres tanggal 20 nih. Cut off-nya tanggal 15. Berarti ada yang juga yang dibulatkan menjadi 9 bulan nih, ada yang menjadi 8 bulan juga gitu kan. Itu tuh tidak diatur oleh undang-undang. Namun dikembalikan kembali kepada kebijakan dari perusahaan sendiri. Oke, kita kalau ada karyawan yang baru unlock THR baru kehitung sebulan itu di tanggal 25, cut off tanggal 20. Oke, kita bulatin deh jadi 9 bulan. Oke deh, kita bulatin jadi 10 bulan. Nah, tahun depan kan dia bakal full ya. Tapi ada juga perusahaan yang oke kita hitungnya sesuai dengan masa kerjanya aja yaitu 8 bulan gitu. Itu juga ada yang kayak gitu ya. Dan untuk peserta magang ini untuk di agensi tidak dapat THR atau hampers. Jadi hanya dapat uang saku aja gitu ya. Namun kalau untuk cuti, untuk karyawan itu memiliki 12 cuti per tahun dan setiap cuti bersama tidak memotong cuti tahunan. Nah, itu tuh beda-beda ya teman-teman. Ada perusahaan yang oke karena swasta ya, karena kan kalau swasta itu untuk cuti bersama itu adalah opsional, jadi tidak perlu. Ibaratnya mereka punya kebijakan untuk tidak mengambil itu gitu kan. Jadi ada juga perusahaan yang oke jadinya ngambil ke jatah cuti tahunan, ada juga yang tidak gitu ya. Nah ini salah satu agensi yang saya ambil itu case-nya adalah kebetulan tidak memotong cuti tahunan karyawan gitu ya. Jadi 12 bulan, 12 hari itu tuh full tanpa memotong cuti bersama gitu ya. Terus untuk cuti lebaran itu fleksibel, yaitu yang mengatur itu adalah user. Karena kan setiap divisi punya user masing-masing ya, divisi finance seperti apa, divisi sales seperti apa. Dia punya user sendiri yang mengelola bagaimana tim untuk cuti itu seperti apa, supaya nggak numpuk di satu tanggal yang sama gitu kan. Karena kalau semuanya numpuk, jadinya yang kerja siapa gitu kan. Apalagi hal-hal hari-hari yang misalkan tanggal 27 nih, kan 27 masih kerja nih, tanggal 27, 28 masih kerja. Kalau udah pada cuti, udah pada apa ya, udah pada mudik gitu ya. Berarti yang ngecat siapa gitu kan, selain usernya gitu kan. Itu tuh harus diatur oleh usernya supaya tetap ada orang yang in charge gitu kan di perusahaan gitu ya. Entah itu untuk piket atau memang dia bagiannya emang penting gitu ya atau krusial gitu kan. Kecuali kalau misalkan ada case-case di mana tadi ya mungkin tiketnya nggak bisa di refund atau segala macam itu mungkin berbeda case gitu ya. Terus untuk lembur sendiri di agensi itu tidak ada lembur. Jadi adanya itu kegiatan jika ada kegiatan yang memang berhubungan dengan weekend itu dipertimbangkan untuk lembur tergantung dengan jenisnya sendiri. Misalnya kalau ada event gitu ya atau misalnya ada kegiatan yang memang di luar jam kerja seperti exhibition itu kan memang harus weekend ya teman-teman. Jadi itu mungkin bisa dipertimbangkan nih apakah ada uang lembur atau seperti apa. Nah, ternyata kalau di agensi ini ada uang lembur gitu ya dengan perhitungan 1 kali gaji gitu ya sesuai dengan undang-undang tadi gitu ya di awal gitu ya. Namun pemerintah sendiri itu bersama dengan gaji. Jadi bukan di tanggal-tanggal tertentu karena beda-beda ya teman-teman, ada yang lembur dibayarnya per 2 bulan sekali karena biar digabung dengan bulan sebelumnya, ada yang di tanggal berapa misalkan gajian tanggal 1 nih tapi lembur dibayarnya per tanggal 7 gitu ya kan, jadi kan beda-beda gitu ya untuk proses administrasinya sendiri gitu kan. Terus yang kedua ini adalah corporate retail. Ini untuk THR itu diberikan kepada PKWT dan PKWTT sama seperti agensi dan magang tidak dapat gitu ya. Jadi nggak dapat uang THR ataupun hampers dan ini pun tidak diatur dalam undang-undang gitu ya. Terus yang kedua untuk probation sendiri dapat tolerate karena probation di sini itu sudah tergabung dalam PKWT. Jadi sudah termasuk PKWT gitu, bukan probation secara terpisah. Nah, tapi kalau sudah PKWT otomatis full, PKWTT otomatis full walaupun belum setahun karena mungkin kebijakan perusahaannya jika karyawannya sudah PKWTT walaupun dia belum setahun itu sudah otomatis full gitu ya, dapat 1 kali gaji gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu info THR diberikannya kapan itu 3 minggu sebelum Lebaran. Berarti 1 bulan sebelumnya lah ya gitu ya. Udah ada sounding-sounding nih bahwa THR dikasihnya kapan, liburnya kapan. Itu tuh sudah disounding oleh perusahaan tadi ya untuk bisa memastikan bahwa komunikasi tetap transparan dan
clear gitu ya ke karyawan bahwa oke THR-nya tanggal segini, jadi karyawan bisa prepare juga, apalagi yang berhubungan dengan cuti gitu ya. Yang mau beli tiket itu kan nggak bisa mendadak ya, jadi harus ada informasi lebih awal dari perusahaan supaya karyawan juga bisa lebih tenang untuk mengajukan cuti untuk hari-hari panjang gitu kan, seperti cuti Lebaran atau Natal misalkan gitu ya, untuk hari-hari besar gitu ya. Nah, untuk case hari besar seperti THR Lebaran dan Natal itu diberikannya satu minggu sebelum Lebaran. Misalkan kalau tadi kan case-nya oke, kalau misalkan THR itu diberikannya ada yang 2 minggu sebelumnya gitu ya, ada yang seminggu sebelumnya ikutin kebijakan pemerintah maksimal, ada juga yang pas hari gaji. Dengan beda-beda case gitu ya. Namun kalau untuk di corporate retail yang saya benchmark itu kebetulan sekalian dengan gaji gitu ya. Jadi gajinya maju seminggu gitu ya sesuai dengan THR juga. Mungkin mereka punya proses administrasinya seperti apa. Kita kan beda-beda gitu ya. Ada yang manual, ada yang ternyata dia pakai sistem dan lain sebagainya. Itu juga berpengaruh gitu ya terhadap flow pembayaran THR dan gaji gitu ya. Next, ini adalah cuti bersama, itu memotong cuti tahunan. Nah, ini beda case dengan yang di atas tadi ya, bahwa kalau cuber itu atau cuti bersama itu tidak memotong cuti tahunan. Kalau di corporate retail ini kebetulan memotong cuti tahunan. Jadi yang tadinya 12 itu jadi misalkan jadi 5 gitu ya jatahnya, karena limanya buat cuti bersama gitu ya. Itu tuh sah-sah aja gitu ya. Terus yang kedua, cuti lebaran itu fleksibel dan dikelola oleh user. Berarti sama ya seperti yang di atas. Itu diatur oleh usernya, sementara HR mungkin sifatnya lebih kepada approval karena usernya sudah melakukan monitoring atau sudah memanage itu di timnya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian kebetulan ini untuk case yang saya ambil itu Indomobil. Itu sistemnya dihimbau untuk tidak lembur gitu ya. Jadi lembur hanya boleh untuk staff dan jika sudah mencapai jabatan koordinator ke atas tidak ada lembur. Dan itu beda-beda teman-teman. Jadi ada beberapa company yang oke lembur tuh hanya untuk staff aja, tapi ada juga lembur yang itu tuh ibaratnya hanya boleh di-unlock hanya untuk staff aja, tidak untuk bagian koordinator, asisten manajer atau manajer itu tidak ada lembur gitu ya. Tapi ada juga kok perusahaan yang semua karyawan punya jatah lembur gitu itu juga ada gitu ya. Jadi berbeda-beda juga gitu ya. Di company saya yang dulu juga sama kok, untuk lembur itu hanya untuk staff gitu ya. Jadi untuk asmen, asisten manajer itu atau manajer itu tidak ada lembur gitu ya. Atau project manager juga tidak ada lembur gitu ya. Kemudian untuk lembur itu ada jatah maksimal itu 3 jam sehari. Itu tuh sebenarnya normal ya. Asumsinya misalkan jam 3 kita beres jam 5 nih. Oke, 3 jam itu berarti kan jam 9 jam 8 itu maksimal supaya karyawan juga bisa menjaga agar tidak overwork gitu ya atau tidak over apa namanya over task gitu ya. Nah, untuk pembayaran lembur itu juga beda-beda ya. Ini ada yang dirapel, ada yang tadi ya, ada yang gabung dengan gaji, ada yang bisa langsung, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini dua case yang mirip, yaitu adalah retail garment dan pabrik gitu ya. Kemudian ini yang pertama mungkin untuk retail garment ini, untuk THR diberikan 1 minggu sebelumnya. Berarti ini mentok banget pas dengan kebijakan pemerintah gitu ya, maksimal 1 minggu sebelumnya. Dan untuk THR diberikan untuk karyawan kontrak dengan masa kerja 1 tahun dan pro rata untuk yang belum mencapai setahun gitu ya. Jadi ini normal gitu ya, standar. Dan yang nomor dua itu untuk cuti, jika belum memiliki jatah cuti, maka akan memotong jatah di tahun berikutnya. Ini case-nya berbeda ya, jadi nggak potong gaji, tapi oke deh misalnya baru unlock-nya di bulan April. Terus ternyata Maret itu harus libur nih, gitu kan, karena Lebaran. Oke, kita ambil jatah yang April, sehingga jadinya yang April tuh dikurangi dengan yang Maret. Itu tuh ada yang seperti itu gitu ya teman-teman. Terus untuk hari besar seperti Lebaran, kantor libur, tapi jika sebelum-sebelumnya banyak yang mudik, nah, itu tuh diatur oleh user. Jadi sama ya seperti yang tadi, kalaupun emang libur ya libur, tapi kalaupun emang ada cuti itu user yang mengatur, yang mengelola. Jadi bukan tugas HR yang approve. HR mungkin lebih kepada mengelola yang masuk ke dalam sistem aja, karena itu sudah asumsinya adalah sudah approval oleh usernya sendiri gitu kan. Jadi untuk user sendiri ini punya tanggung jawab untuk mengelola karyawan yang mana yang kamu off-nya tanggal segini atau tanggal segini, itu mereka mereka punya kewajiban untuk mengelola itu supaya kegiatan operasional dalam tim tuh masih tetap terjaga gitu ya. Next, ini lembur atau tidak lembur sendiri tuh gajinya segitu. Jadi tidak ada ekstra gitu ya. Jadi kalau misalnya lembur, ibaratnya itu harapannya ya diusahakan tidak lembur karena ya mungkin di perusahaan tersebut tidak tidak ada
bayaran lembur gitu ya. Jadi sama saja gitu kan, karena semuanya staff gitu kan. Jadi bukan pekerja lapangan gitu ya. Nah itu tuh juga ada termsnya lagi. Oke, lembur tuh hanya boleh untuk karyawan yang lapangan gitu kan. Untuk manajerial itu tidak ada lembur gitu kan. Karena beda case ya. Kalau staff kan dia ibaratnya dia mostly back office ya. Tapi kalau di lapangan kan entah dia dengan mesin, entah dia dengan hal-hal lainnya itu tuh beda case gitu kan. Jadi mereka semua di sini ternyata kebetulan tidak kebetulan semuanya staff dan tidak ada lembur gitu kan. Nah, ini untuk yang kedua, semua staf berhak untuk lembur. Next untuk pabrik, ini beda dengan yang atas gitu ya. Untuk status karyawan itu ada tiga, ada harian lepas atau HL, kontrak dan karyawan tetap gitu ya. Dan untuk perhitungan THR di sini ternyata tidak pernah satu kali gaji gitu ya, walaupun sudah pernah menjadi karyawan tetap ataupun sudah lebih dari setahun gitu ya. Jadi mereka punya perhitungan sendiri yang mungkin dari karyawan juga tidak tahu ya seperti apa proses administrasinya sendiri gitu kan. Misalkan gajinya 5 juta nih, ternyata yang dapat hanya 4 jutaan gitu kan. Dan itu tuh pemberiannya juga 1 minggu sebelum Lebaran gitu teman-teman. Ini mungkin cukup kontras ya dengan hal-hal yang tadi saya benchmark di atas itu paling kontras itu yang ini yang pabrik gitu ya. Terus yang kedua, hari besar itu ikut libur. Namun jika cuti diambil setahun maka potong gaji gitu ya. Jadi di sini hitungannya unpaid leave gitu ya jika belum setahun gitu ya. Terus untuk next itu sorry yang ini juga mungkin mereka juga punya jatah cuti cuman mungkin karena sibuk gitu ya atau mungkin lebih ke jam kerja jadi mungkin jarang yang ngambil karena mungkin pekerjaannya di lapangan. Jadi informasi yang saya dapat mungkin oh cuti dikasih kok tapi saya jarang ngambil karena susah untuk ngatur waktunya karena ya tadi ya pekerjaannya itu mostly di lapangan berhubungan dengan klien, dengan mesin, dengan hal-hal lainnya sehingga untuk cuti itu agak cukup susah gitu kan. Walaupun mau cuti itu oke tapi tetap harus standby karena tadi ya menjaga komunikasi tetap eh, terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, contoh nih untuk lembur. Nah, misalkan di jam 8 itu sedangkan jam 5 ada target 1000 PCS gitu ya, PCS gitu ya. Namun setelah jam 5 itu nggak achieve 1000 pieces, hanya achieve misalkan 800 gitu ya. Maka pekerjaan itu boleh dilanjutkan sampai targetnya terpenuhi, namun bukan lembur dianggapnya. Karena itu ibaratnya lebih ke membayar utang aja yang belum lunas gitu ya, membayar utang pekerjaan yang belum selesai di jam kerja default gitu ya. Jadi itu tidak dibayar. Tapi kalau misalkan di atas jam 5 itu sudah achieve target dan dari user minta karyawan untuk lembur, maka baru dibayar lembur. Nah, jadi kalau di case pabrik ini tuh lembur itu harus based on instruksi atasan. Jadi karyawan itu tidak boleh ngajuin sendiri, tapi harus based on instruksi atasan gitu kan. Dan mungkin di semua company juga kayak gitu ya. Kalaupun ada cuti itu approvalnya harus dari atasan gitu ya. Ada formnya, ada form pengajuannya, dan tanda tangannya, supaya menandakan bahwa user tahu kondisinya seperti apa bahwa karyawan harus lembur gitu ya. Tapi ada juga kok yang betul-betul tidak ada form yang mana betul-betul itu depends on instruksi dari user yang masing-masing, case-nya seperti pabrik ini gitu kan. Nah, untuk lembur dihitung per jam sekitar 20 hingga 30 ribu, itu maksimal 3 jam juga, sama seperti yang tadi saya mention, dan dibayarkan per bulan gitu ya. Jadi ini ada maksimalnya. Jadi mungkin bukan satu kali gaji ya, tapi ada yang hitungannya, oke 20 ribu atau 30 ribu nih per jam, ada yang 45 ribu per jam, ada yang 40 ribu per jam, itu beda-beda banget gitu kan. Tapi yang jelas, untuk untuk sesuai dengan acuan yang diatur pemerintah itu, saya belum nemu, kecuali yang tadi ya, agensi yang di awal gitu. Next. Dan terakhir, ini adalah insight kedua itu, ya terakhir itu dari perbankan dan kesehatan. Mungkin kalau perbankan sendiri ini mirip-mirip gitu ya dengan yang sebelumnya. Untuk THR diberikan 2 minggu sebelumnya, sama seperti yang kesehatan ya. Jadi diberikannya lebih awal dibanding yang sebelumnya. Dan untuk pemberian itu diberikan kepada karyawan kontrak yang sudah setahun dan yang kalau belum itu dihitungnya pro rata gitu ya. Untuk cuti itu diberikan kepada karyawan minimal 1 tahun dan untuk cuti bersama itu memotong cuti tahunan gitu ya. Jadi memotong cuti tahunan yang 12 gitu ya. Dan untuk lembur, nah ini yang tadi saya mention ya, bahwa karyawan wajib mengisi form lembur untuk mendapatkan persetujuan atasan. Dan untuk lembur itu sekitar 40 ribu atau 45 ribu per jam tanpa maksimal jam gitu ya. Tapi kan asumsinya oke maksimal jam 9 tuh udah harus pulang karena mungkin karyawan juga lelah gitu ya jam segitu udah mulai harus istirahat gitu kan. Jadi soalnya mungkin asumsinya 3 jam 4 jam itu maksimal lembur gitu ya. Nah, untuk lembur sendiri itu disetujui jika task list melebihi lebih dari 120 buah dan diberikannya per 2 bulan sekali gitu ya. Jadi bukan sebulan sekali tapi per 2 bulan sekali gitu.
Terakhir untuk kesehatan sendiri, ini THR diberikan 2 minggu sebelum Lebaran sama, dan untuk karyawan kontrak dihitung pro rata jika belum setahun, dan untuk full itu di 1 tahun masa kerja gitu ya. Next untuk cuti itu berlaku untuk karyawan dengan masa kerja minimal setahun, dan yang kedua dihitung dari kontrak pertama karyawan termasuk probation. Dan yang ketiga itu cuti bisa dilanjutkan sampai dengan tahun depan jika masih ada sisa di tahun berikutnya. Jadi itu kebijakan perusahaannya seperti itu ya. Misalkan dari sini masih ada sisa nih ya tahun kemarin yang mau ambil silahkan ya maksimal bulan apa gitu. Jadi HR-nya memberikan kesempatan untuk bisa ngambil cuti walaupun masih ada sisa di tahun kemarin gitu kan. Terakhir untuk lembur sendiri, karyawan wajib mengisi form lembur dan mendapat persetujuan atasan. Dan lemburnya berbeda dengan perbankan, yaitu 30.000 hingga 35.000 per jam. Dan untuk lembur sendiri dibayarkan setiap bulan dengan gaji sesuai dengan tanggal cut off gitu ya. Jadi ini benar-benar dari yang saya benchmark itu beda-beda banget, terutama untuk lembur ya. Untuk cuti mostly mirip-mirip ya dan THR. Tapi kalau untuk lembur tuh sangat-sangat beragam dan beda-beda banget. Dan paling itu kalau misalkan dari saya sendiri untuk case study-nya, dan harapannya ini bisa menjadi wawasan juga buat teman-teman bahwa sangat sangat beragam implementasi dari hak-hak yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan, namun tetap perusahaan tetap memberikan haknya kepada karyawan gitu. Oke, paling kalau dari saya sih udah cukup. Silakan saya kembali kembali kepada Mbak Laila. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan juga pastinya membuka wawasan dari Bapak Ibu Great People yang hadir nih di webinar ini. Karena pastinya menjelang Lebaran ini sangat banyak ya kayaknya topik-topik ataupun berita-berita yang simpang siur nih terkait THR. Nah, dari Mbak Ayu tadi udah dijelaskan juga cara lebih rinci terkait regulasi-regulasinya. Berikut juga studi-studi khususnya di berbagai industri ataupun perusahaan. Nah, sebelumnya aku ingin menyampaikan talking points terlebih dahulu yang disampaikan dari Mbak Ayu bahwa THR wajib diberikan oleh perusahaan sesuai peraturan yang berlaku dengan perhitungan berdasarkan masa kerja karyawan. Karyawan berhak mengajukan cuti, namun perlu disesuaikan dengan kebijakan perusahaan agar operasional tetap berjalan lancar dan seimbang. Jika karyawan tetap bekerja selama libur Lebaran, perusahaan harus memberikan kompensasi sesuai ketentuan ketenagakerjaan ataupun regulasi yang berlaku. Penting bagi perusahaan untuk memahami dan mengikuti regulasi pemerintah agar terhindar dari sanksi serta menjaga hubungan baik dengan karyawan tentunya. Perusahaan perlu menyampaikan kebijakan terkait hak karyawan menjelang Lebaran dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, pastinya juga Bapak Ibu Great People juga udah mencatat mungkin poin-poin yang disampaikan oleh Mbak Ayu dan harapannya setelah ini Bapak Ibu Great People bisa lebih paham dan menambah wawasan Bapak Ibu Great People juga baik sebagai HR yang mengelola manajemen hak karyawan ataupun pemilik bisnis yang harus memperhatikan hak-hak karyawannya menjelang Lebaran atau mungkin Bapak Ibu Great People yang sebagai karyawannya juga ya seperti itu. Nah, jika Great People memiliki pertanyaan terkait materi yang baru saja disampaikan, bisa ditanyakan melalui fitur Q&A dengan forward nama dan pertanyaannya. Baik. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Mbak Ayu, mungkin akan ada sesi pengenalan Grid DHR terlebih dahulu dari tim Grid DHR. Di sini saya didampingi oleh Mas Dani sebagai salah supervisor Grid DHR. Pastinya pengenalan ini dapat menjawab rasa penasaran dan sebagian Grid People yang belum tahu terkait Grid DHR. Apalagi sebenarnya Grid DHR ini juga dapat nih membantu tugas Bapak Ibu yang berprofesi sebagai HR untuk mengelola hak karyawan jelang Lebaran tentunya. Lebih lanjut nanti terkait GDHR akan dijelaskan oleh Mas Danis. Saya ingin menyapa terlebih dahulu apakah Mas Danis sudah ada di room? Sepertinya belum bergabung bersama kita. Kita mungkin cicil pertanyaan terlebih dahulu ya, Mbak Ayu ya. Boleh, Mbak. Oke. Jadi Mbak Ayu, walaupun berpuasa, nampaknya audiens kita pada hari ini cukup antusias sekali ya, Mbak. Ada empat pertanyaan juga dan semua pertanyaannya itu benar-benar cukup insightful dan juga menarik untuk ditelusuri lebih lanjut atau misalnya dibicarakan lebih lanjut ya Mbak. Nah mungkin agar lebih seru ya,
Untuk pertanyaannya, saya serahkan kepada Mbak Ayu deh. Boleh pilih pertanyaan yang mana, Mbak? Oke, nah ini tadi sebelum dimulai webinarnya ini ada beberapa pertanyaan dari Mas Reza Hashim ya. Ini ada 4 question langsung gitu ya. Semangat banget nih. Jadi kayak oke boleh saya coba pilih question dari Mas Reza. Dalam situasi di mana banyak karyawan ingin mengambil cuti lebaran secara bersamaan, bagaimana perusahaan bisa menerapkan kebijakan cuti yang adil dan tetap menjaga operasional bisnis tanpa melanggar hak karyawan? Apakah ada regulasi yang mengatur skema prioritas cuti di mana puncak seperti ini, di masa cuti puncak seperti ini? Oke. Nah, good question, Mas Reza. Saya izin jawab. Nah, tadi juga saya udah mention ya bahwa banyak banget skema perusahaan, bukan skema ya, mungkin strategi gimana perusahaan itu bisa tetap memberikan cuti, namun tetap punya kebijakannya masing-masing. Karena kalau misalkan dari pemerintah hanya memberikan arahan bahwa atau himbauan cuti itu 12 bulan gitu ya, 12 hari setahun gitu ya. Nah, saya belum nemu nih bahwa ada arahan secara praktikal seperti apa. Namun untuk poin-poin yang tadi ditanyakan itu, pertama mungkin dari saya tetap mengacu kepada regulasi yang berlaku yaitu Undang-Undang dan PP Peraturan Pemerintah bahwa cuti itu adalah hak karyawan yang harus diberikan oleh perusahaan gitu ya. Jadi jangan sampai mungkin case-nya bukan dipersulit ya, tapi case-nya gimana nih supaya tetap dikasih tapi operasional itu tetap aman. Jadi lebih ke sana sih mungkin concern-nya ya. Jadi harapannya eh, untuk yang ibaratnya aduh kok cuti kok dipersulit ya itu harapannya jangan sampai terjadi gitu ya karena kan poinnya adalah oke deh boleh cuti tapi yang ngerjain siapa lebih ke sana sih case-nya gitu kan terus yang kedua itu adalah skema prioritas cuti ya tadi yang ditanyakan. Oke. Nah, sebenarnya ini tuh jadi salah satu opsi juga gitu kan. Nah, skema prioritas sendiri juga itu ada beberapa jenis gitu ya. Pertama mungkin sistem bergilir. Misalkan menerapkan jadwal cuti bergantian. Misalkan kayak tadi ya dengan usernya itu diatur. Oke, yang ngeliat nih, kamu cuti boleh tahu nggak buat apa? Walaupun sebenarnya kan cuti hak karyawan ya mau dipakai dia goleran juga silahkan aja gitu kan. Tapi kan kalau case-case-nya peak season seperti ini kan perlu tahu ya apakah ada urgensi tersendiri, apakah memang pengen cuti aja atau gimana. Nah, itu yang diatur oleh user gitu kan. Kalaupun emang urgensinya, aduh mas, aku udah keburu booking tiket nih nggak bisa di refund, nggak bisa di apa segala macam itu kan ibaratnya cukup penting ya. Itu kan jadinya kalau misalkan kita mengorbankan jadi rugi tuh. Tapi kalau misalkan enggak sih mas, aku pengen lebih santai aja lebarannya. Oh itu kan mungkin secara priority lebih low gitu ya, lebih fleksibel lah, bisa bisa diatur. Tapi dengan catatan bahwa karyawan tersebut juga bersedia untuk dikelola kembali oleh usernya. Jadi itu juga harus transparan ya, harus based on persetujuan dari karyawannya bahwa oke ini kondisinya kita lagi banyak project. Mungkin aku butuh kerja sama kamu untuk tetap berada di tim sampai dengan tanggal 23, 29 misalkan atau sampai dengan nanti libur lebaran. Jadi kalau kamu sendiri gimana gitu kan? Mungkin apa yang bisa dibantu oleh tim supaya kamu juga nggak terlalu overload. Nah, itu tuh mungkin perlu ada komunikasi seperti itu oleh usernya sendiri gitu kan, supaya ya tetap boleh cuti, namun tadi ya diatur seperti apa nih prioritasnya, yang mana yang paling penting, yang mana yang urgent, yang mana yang dia bisa dikomunikasikan gitu kan. Ada juga skema first come first serve. Jadi yang mana yang ngajuin duluan itu yang di approve gitu kan. Ada juga yang kayak gitu gitu ya. Atau isinya rebutan walaupun itu sebenarnya kurang bijaksana ya karena semuanya punya jatah gitu kan. Tapi kalaupun emang ada yang kayak gitu, saya juga kadang ada beberapa yang cerita, aduh ini aku keduluan nih ambil cutinya sama si A gitu kan. Nah, jadi saya nggak bisa ngambil cuti tanggal segitu. Itu juga ada yang kayak gitu. Jadi itu tuh lebih ke tadi ya lagi-lagi komunikasi juga gitu kan. Apalagi kalau misalkan timnya satu divisi ya misalkan divisi aku divisi HR GA oke si yang GA-nya mau cuti aku kan harus standby di kantor oke kita komunikasi aja yang penting di kantor ada yang in charge gitu kan walaupun ada yang cuti gitu kan jadi jangan sampai tidak ada yang in charge satu orang pun nanti kalau employee ada kebutuhan ke siapa gitu kan katakan harapannya cuti tidak mengganggu karyawan ya. Kalau di perusahaan saya sendiri, kalau gitu sih harapan itu, kalaupun cuti silahkan, tapi kalau ada pekerjaan harapannya didelegasiin ke tim lain supaya cutinya karyawan itu nggak diganggu oleh perusahaan gitu kan. Karena sebisa mungkin itu ya, kalau tidak urgent ya harapannya tidak mengganggu karyawan gitu kan yang lagi cuti gitu. Itu sih kalau yang berlaku di perusahaan saya gitu ya. Sebisa mungkin tidak mengganggu karyawan yang cuti gitu kan. Yang ketiga itu masa kerja dan performa gitu kan. Contohnya gitu ya, misalkan. Ada juga perusahaan yang oke kalau misalkan dia ibaratnya manajer nih, kan ibaratnya dia udah tadi ya mungkin oke dia nggak pernah ngambil cuti nih misalkan manajer. Atau misalnya dia nggak pernah uh, uh, ya nggak pernah ngambil cuti gitu ya, atau mungkin dia selalu pulang terlambat karena mungkin mengelola tugas staffnya gitu kan. Jadi ketika dia mau ambil cuti, oke deh kita coba
prioritaskan karena ya tadi ya concernnya adalah dia top level gitu kan. Jadi dia punya pasti kita kan juga trust ya oke lah masa top level tidak apa ya tidak monitoring timnya gitu kan. Jadi kan kita juga perlu tahu gitu ya seperti apa nih kalau misalkan dia ibaratnya apa ya kompensasi lah ya untuk top level ketika dia mau cuti, oke kita kasih kelonggaran gitu kan. Itu juga ada yang seperti itu. Terakhir mungkin lebih ke arah operational needs gitu ya. Misalkan butuh tetap ada tim yang in charge. Jadi ya misalkan memang harus benar-benar ada yang in charge nih, nggak bisa kalau nggak ada yang in charge sama sekali. Ya opsinya ya dikasih lembur ataupun dikasih ganti hari kerja atau di switch. Misalkan oke deh kamu minggunya kerja ya. Karena misalkan kalau case di kantor saya tuh misalkan IT nih, gue IT harus deploy sistem itu malam-malam tuh misalkan jam 2 siang, jam 2 malam sampai subuh terus harian. Oke kita ganti jadi hari Seninnya agak telat nih masuknya gitu kan. Atau Seninnya kita anggapnya dia tidak terlambat, tapi untuk masuknya jam 10 aja. Itu tuh boleh-boleh kayak boleh aja kayak gitu. Atau misalkan, duh ini saya harus full day banget nih hari Minggu harus in charge gitu kan misalnya. Oke deh, Seninnya nggak usah. Atau misalkan saya habis ada perjalanan dinas nih agenda exhibition gitu kan misalnya di hari Minggunya. Oke deh, mengingat dia misalkan jauh ya dari Jogja ke Bandung kan jauh ya. Jadi oke deh kita Seninnya di off kan, kita kasih kelonggaran untuk libur gitu kan. Itu tuh kayak gitu tuh bisa terjadi gitu kan. Karena ya tadi ya ada pertimbangan dari perusahaan bahwa oke jaraknya jauh, kemudian juga ini event-event besar misalkan. Terus karyawan juga yang ikut nggak terlalu banyak, jadi oke deh kita kasih keleluasan untuk libur di hari yang lain. Itu sih mungkin poin-poin yang saya sampaikan. Jadi atau mungkin case-nya juga beda ya kalau misalkan cutinya atau misalkan karyawannya itu WFH ya itu kan juga beda beda lagi ya Mbak Lela ya mungkin ya kalau misalkan WFH atau misalkan dia WFO itu beda lagi gitu kan yang mana kan mungkin kalau WFH itu lebih fleksibel ya jadi harapannya lebih ke komunikasinya tetap terjaga aja dan kalaupun mau cuti oke tapi mungkin ada beberapa hal yang masih diganggu itu masih sangat wajar karena kan orang nggak tahu ya kalau kita off atau enggak gitu kan beda sama kalau kita WFO oh nggak ada nih Bayu oh betul lagi cuti gitu kan itu kan kelihatan banget ya gitu kan cuma kalau WFH kan nggak tahu nih kalau misalkan dia lagi cuti atau tidak gitu kan that's why ada yang bikin foto profil saya sedang cuti gitu ya itu hal yang mungkin cara dari karyawan sendiri untuk bisa membatasi supaya tidak ada distraksi ketika sedang cuti. Betul sekali Mbak Yu. Berarti untuk perusahaan-perusahaan sendiri itu memiliki skema yang banyak yang bisa diterapkan untuk mengolah hak karyawannya juga menjelang Lebaran ini. Dan pastinya itu disesuaikan dengan industrinya masing-masing dan juga regulasi dari pemerintah pastinya juga ya Mbak untuk melindungi hak-hak karyawan juga. Nah, tadi sempat di-spill juga oleh Mbak Ayu bahwa sebenarnya untuk memantau produktivitas tim sebelum Lebaran ini juga harus menjadi tugas yang tersendiri ya, Mbak. Nah, untuk itu mungkin dilanjutkan tadi ke pengenalan grade HR. Di sini juga kebetulan udah ada tim sales supervisor kita yang bergabung, Mas Danis, yang mungkin akan lebih lanjut bisa menjelaskan juga nih terkait grade HR dan bagaimana peran grade HR juga bisa memprovide nih manajemen hak karyawan jelang Lebaran seperti itu. Kepada Mas Danis dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Laila. Sangat menarik ya tadi topik dari Mbak Ayu. Memang kita pahami tugas HR itu memang sebenarnya sangat strategis ya. Jadi tugas seperti mungkin mengelola absensi, cuti, sampai menghitung payroll sebenarnya kan itu tugas secara praktisnya. Tapi yang menjadi tugas secara strategik itu gimana sih cara kita itu bisa mempertahankan dari si mood kerja karyawan, kemudian gimana sih cara kita meningkatkan pendapatan perusahaan, tapi pendekatannya dari si HR itu kan mungkin dari sisi hal-hal yang jarang banget untuk dibahas dari sisi perusahaan begitu. Nah, di kesempatan yang kali ini saya perkenalkan saya Danis dari Grid HR. Saya izin untuk sedikit untuk bercerita tentang Grid HR. Gitu. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, nah jadi berikut tampilan dari sisi versi website kami dari Grid HR. Nah, jadi sedikit untuk dari Grid HR ini kami perusahaan yang memang sudah ada dari tahun 99. Jadi kita memang fokus di sistem PCRS sehingga kita udah punya lebih dari 1 juta pengguna dan 3.000 perusahaan yang menggunakan Grid ini. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah menggunakan sistem CRS lain atau mungkin pakai Grid Day, jadi cukup terbantu ya dari sisi penggunaannya. Tapi misalkan kalau yang mungkin masih
manual itu di periode minggu yang lalu udah persiapan hitung THR. Kemudian di akhir bulan nanti disambung lagi perhitungan penggajian karyawan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sudah ada solusinya. Jadi dengan menggunakan sistem HRS ini, hal-hal yang sifatnya administratif, atau misalkan seperti data karyawan, penarikan laporan-laporan tentang penggajian, semuanya sudah tersaji dalam satu platform seperti itu. Nah, yang sedang saya tampilkan saat ini, di sini kita memiliki beberapa modul utama nasional. Misalkan dari bisnis Bapak Ibu, banyak yang karyawannya itu bertugas di lapangan. Nanti mereka dari masing-masing karyawan itu bisa laporan nih, hari ini mereka kegiatannya apa, ketemu sama siapa. Nanti bisa dilampirkan evidence berupa foto secara langsung, yang foto itu tidak bisa diupload dari galeri. Kemudian nanti akan ada geotagging location-nya di mana, sehingga nanti dari si atasan untuk memantau monitoringnya lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian sering juga untuk pembuatan surat template kontrak kerja karyawan, nantinya kita bisa simpan template kontrak kerja karyawan itu di sistem kita, sehingga nanti proses generate dan approval-nya secara internal perusahaan sudah seamless di platform kita, gitu. Kemudian nanti kita bisa sambungkan semua hal-hal tersebut akan bermuara ke fitur penggajiannya nanti. Nanti untuk di fitur penggajiannya kita bisa buatkan periode penggajian tersendiri. Misalkan ada yang THR Lebaran, THR Natalan, nanti secara otomatis akan menghitung sesuai dengan prorate dia usia kerjanya berapa bulan, berapa tahun, sesuai dengan peraturan di masing-masing perusahaan. Nantinya sampai masuk ke perhitungan payroll karyawan, bahkan sampai ke perhitungan Cortex-nya, bukti potong 2126, format untuk upload ke XML Cortex-nya, itu sudah kita sediakan semua. Begitu. Nah, kemudian kita tahu ya, untuk sistem HRS sendiri kan banyak di Indonesia ini cukup beragam, tetapi dari klien-klien kita ini banyak yang memilih kita atau bahkan pindah, itu karena dari sisi after sales support-nya. Karena kan pasti yang namanya sistem nggak mungkin kalau nggak ada error atau misalkan dari adminnya lupa cara penggunaannya. Maka untuk setiap klien di Grid ini kita buatkan grup WhatsApp khusus. Nah, di grup WhatsApp itu nantinya ada saya dari tim bisnis, kemudian nanti ada dari tim implementasi, 2 sampai 4 orang, dan ada juga tim customer success. Jadi banyak dari klien kita, semisal mereka lupa cara penggunaan, mereka merasa lebih mudah untuk bisa tanya ke kita atau misalkan butuh di asistensi nih waktu awal-awal atau bahkan misalkan pergantian admin HR-nya, mereka tinggal koordinasi dengan tim kita yang ada di grup WhatsApp tersebut. Begitu. Nah, mungkin saya sedikit tunjukkan di modul payroll kita. Nah, jadi untuk di modul payroll kita ini, kita bisa lengkapi dulu dari data-data perusahaan, misalkan tadi nama badan usahanya, kemudian rekening sumbernya pakai bank apa, alamat KPP terdaftarnya di mana. Setelah itu nanti kita akan buat komponen gaji yang ada. Nanti kita akan collect setiap data di masing-masing perusahaan, kita settingkan, kita trainingkan untuk penggunaannya. Semisal kita akan buat komponen gaji, kita bisa buat namanya tersebut, nama komponennya apa, dia kena pajak, pajak gross atau gross up, kemudian formulanya bagaimana, nanti tinggal dikomunikasikan dengan tim kita, begitu. Semisal nanti akan ada potongan keterlambatan, atau semisal kalau karyawan masuk lebih awal, dia malah dapat uang tunjangan lebih, itu juga bisa. Gitu. Oke. Nah, itu tadi untuk pembuatan komponen penggajian. Nanti kita juga bisa buat payroll variabel. Nah, di payroll variable ini kita bisa membuat misalkan ada tunjangan uang makan itu berbeda berdasarkan jabatannya. Kalau misalkan staff itu dapat uang makan per hari berapa, manajer per hari itu dapat berapa, direksi dapatnya berapa, itu nanti kita bisa buat secara otomatis decision kita. Oke. Nah, setelah kita buat komponen-komponen tersebut, nanti kita akan upload juga untuk komponen gaji yang kita akan inputkan secara nilainya udah fix. Misalkan seperti gaji pokok atau tunjangan-tunjangan yang sifatnya sudah tetap. Begitu. Termasuk juga kita bisa upload untuk informasi nomor rekening karyawan, pakai bank apa, nomor BPJS berapa, nanti kita akan upload juga di bagian ini. Oke. Nah, setelah kita lengkapi data-data tersebut, nanti kita secara lebih mudah kita akan buat periode tanggal penggajiannya. Di sini kita bisa pisah-pisahkan misalkan periode untuk gajian bulanan, semisal ada yang butuh
gajian mingguan atau 2 mingguan, itu pun kita juga bisa support. Semisal nanti ada periode pembayaran THR Lebaran, THR Natalan, atau bonus perusahaan, berarti kita bisa pisah-pisahkan di sistem kita, begitu. Jadi setiap bulan nanti secara otomatis sistem kita akan langsung mengagregasikan dalam 1 bulan, satu periode cut off itu karyawan tuh terlambat berapa kali, masuk kerja berapa kali, lembur berapa kali, sampai nanti kita hitungkan potongan BPJS-nya, PPh 21-nya, hingga nanti sampai rilis slip gaji dari masing-masing karyawan. Begitu. Nah, untuk contohnya itu jadi sangat mudah di sistem kita karena kita sudah ada buat beberapa tahapan sampai ke tahap disbursement kalau dibutuhkan. Jadi yang pertama kita bisa langsung set up tanggal gajiannya tanggal berapa, nah, tanggal gajian tanggal berapa, tanggal cut off tanggal berapa, perhitungan gaji yang menjadi absensi itu dari tanggal berapa ke tanggal berapa, misalkan 21 ke 20 atau 16 ke 15. Setelah itu kita pilih komponen gaji yang akan kita proses itu ada apa saja. Lantas kita bisa pilih eh, karyawannya kita akan proses itu siapa aja. Misalnya THR Lebaran nih. THR Lebaran itu otomatis hanya untuk karyawan yang beragama Muslim, yang beragama Islam misalkan. Nanti kita tinggal filter berdasarkan religionnya, begitu. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat kan kalau misalkan gajian bulanan, daftar kehadiran semua karyawan dalam satu periode cut off, termasuk juga kalau ada cuti permintaan cuti atau overtime yang belum di-approve, nanti akan tampil di sini juga, begitu. Jadi kita bisa controlling data-data yang sifatnya itu belum di-approve. Lanjut, kita bisa langsung masuk ke bagian employee payroll data. Nah, di bagian employee payroll data ini kita bisa langsung input komponen gaji yang sifatnya tidak bisa kita buatkan rumusnya, misalkan seperti bonus atau potongan-potongan tertentu. Setelah setelah di sini kita lewati, kita langsung langsung ke tahapan proses. Nah, untuk proses ini ditunggu sebentar, nanti kita bisa langsung masuk ke bagian reportnya. Jadi di sini ada contoh perhitungan gaji karyawan untuk 5 karyawan, di sini totalnya berapa. Kemudian kita bisa lihat juga apakah ada perbedaan perhitungan gaji bulan ini dengan bulan sebelumnya. Misal ternyata headcount-nya berkurang. Nah, berkurangnya berapa? Nanti langsung ada nilainya di sini. Kemudian nanti kalau kita mau tarik rekapan payroll-nya juga sudah ada. Payroll report-nya kita tinggal download di sini untuk semua perhitungan semua karyawan. Nanti ditunggu sebentar. Kita bisa langsung preview. Nah, jadi di sini tampil di sini kolom-kolom yang sudah kita buatkan di sistem kita. Semisal dirasa kolom-kolom ini terlalu detail, Mas, kita perlunya lebih simpel, itu kita bisa customize. Jadi semisal ada kolom-kolom yang tidak mau ditampilkan, itu bisa. Lantas untuk komponen perhitungan penggajiannya ada di sebelah kanan. Jadi di sini ada komponen gaji gaji yang terhitungnya, komponen potongannya juga akan ada tampil di sini. Begitu. Oke. Bahkan ketika misalkan HR atau tim finance diminta analisa perhitungan payroll berdasarkan departemen, cost center, atau lokasi kerja, itu juga bisa. Kita bisa pilih kategori, kategorisasinya untuk perhitungan reportnya itu berdasarkan lokasi kerja, misalkan per cabang. Misal Bapak Ibu punya 40 cabang, kalau perhitungan penggajiannya mau dilihat per cabang itu bisa, atau berdasarkan departemen, itu juga bisa. Tinggal kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya nanti. Begitu. Nah, kemudian sampai ke bank reportnya, misal menggunakan payroll bank BCA, bank Mandiri, atau bank yang lainnya, kita bisa setting sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh pihak bank. Jadi nanti tinggal di-download dari sistem kita, kemudian nanti di-upload kembali ke software bank yang digunakan. Begitu. Nantinya untuk e-bukti potong 2126, kemudian nanti untuk upload core text-nya, nanti kita juga sudah sediakan semuanya. Sampai ke perhitungan rekapan perhitungan BPJS TK dan KS itu pun juga sudah kita sediakan, jadi tinggal digunakan. Semisal membutuhkan untuk payroll disbursement, kita juga ada kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga nanti tinggal top up virtual account dan nanti dari partner kami akan disburse ke masing-masing rekening gaji karyawan, seperti itu.
Nah, jadi modul-modul yang tadi saya jelaskan tadi sudah didapatkan oleh setiap perusahaan yang menggunakan Grid Day dalam satu paket solusi. Kalau misal dibutuhkan modul tambahan, kita punya modul KPI, rekrutmen, dan modul kios yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk feature terbaru dari kita tuh memiliki report builder. Nah, report builder ini bisa difungsikan misalkan dari sisi HR dibutuhkan analisa untuk misalkan cari karyawan yang bekerja yang statusnya masih single, kemudian yang lokasi kerja yang statusnya kontrak itu siapa aja, nanti kita bisa filter berdasarkan kolom-kolom data yang pernah dicatatkan di sistem kita. Jadi nanti secara kebutuhannya bisa menyesuaikan dengan praktek-praktek yang dibutuhkan. Begitu. Nah, untuk di grade HR ini, kita itu sifatnya berlangganan. Nah, untuk langganannya kita hitung berdasarkan jumlah karyawan, dikalikan harga lisensinya per bulannya berapa, kita kalikan 12 bulan. Kemudian nanti untuk periode kontraknya itu dalam 1 tahun, begitu. Nah, untuk bagi perusahaan Bapak Ibu yang menghadiri webinar kali ini, kita memberikan promo khusus, yaitu free 2 bulan untuk setiap perusahaan yang menghadiri webinar ini. Nantinya untuk meeting secara lebih private atau secara lebih mendetail kita bisa aturkan jadwal meeting ya begitu karena mungkin banyak pertanyaan yang sifatnya unik di masing-masing perusahaan begitu. Yap, mungkin itu tadi dari saya Mbak Lela yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Thank you. Baik, terima kasih Mas Danis atas penjelasannya. Semoga Bapak Ibu Great People yang hadir di webinar ini lebih paham lagi terkait apa itu Great HR dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang di kolom Q&A terkait Grade HR juga. Nah, Bapak Ibu mungkin di kesempatan kali ini tidak bisa dijawab sepenuhnya oleh Mas Danis. Jika Bapak Ibu masih penasaran terkait fitur-fitur Grade HR atau mungkin ingin menanyakan lebih jauh terkait Grade HR, Bapak Ibu bisa menghubungi Mas Danis di nomor yang sudah tertera di kolom chat atau mungkin menghubungi tim Grade HR. Jadi nomornya bisa di Bapak Ibu catat yang sudah tertera di kolom chat. Betul Mas Danis atau mungkin Mas Danis ingin menjawab sekarang atau mungkin nanti saja Mas ketika dihubungi. Halo Mbak, sorry. Di kolom Q&A ya Mbak ya? Iya betul sekali Mas di kolom Q&A. Pertanyaan dari Mbak Aisyah Safanur Nabila. Benar yang itu ya Mbak ya? Bukan Mbak, ada beberapa sih yang menanyakan terkait grade HR Open API atau karena dari IT kadang butuh koneksi atau mungkin juga terkait fitur-fitur di DHR yang bisa menghandle manajemen karyawan di jelang Lebaran ini, Mas. Oke, mungkin aku jawab tentang API tadi ya, Mbak ya. Nah, jadi untuk secara konsep kita itu readiness untuk API-nya itu kita ready. Nah, jadi misal dari Bapak Ibu punya sistem lain ya, misal di sistem accounting seperti Accurate, kita udah ada kerjasama dengan Accurate. Jadi semisal mau mengambil nilai pos-pos dari HR untuk dicatatkan di Accurate-nya itu nanti kita bisa connect by API. Atau ada juga di klien saya, mereka itu ada yang pakai Salesforce untuk CRM-nya. Nanti kita akan konekkan beberapa fitur yang akan dibutuhkan dari sistem kita. Begitu. Oke. Ada mungkin ada pertanyaan lain, Mbak? Sorry. Baik, Mas. Mungkin untuk itu sudah cukup, Mas. Karena tadi di hal yang disampaikan Mas Danis juga udah ada beberapa yang terjawab terkait fitur-fitur HR. Oke. Mungkin lebih lanjutnya nanti Bapak Ibu di HR yang masih ada pertanyaan bisa dihubungi nih tim di HR, Mas Danis sendiri ataupun nanti admin di HR. Nah, nomornya sudah saya cantumkan di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Danis atas penjelasannya cukup jelas dan mudah dipahami penjelasan terkait grade HR nih Mas secara singkat. Harapannya semoga setelah ini Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut juga nih terkait grade HR dan bisa menggunakan grade HR juga tentunya. Baik, mungkin untuk sesi Q&A kita lanjutkan ya Bapak Ibu Great People. Untuk selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan lagi yang dijawab oleh Mbak Mahariani Ayu dan tadi Mbak Mahariani Ayu udah bilang kalau ada beberapa pertanyaan nih yang dipilih beliau.
Silakan Mbak Maharani. Tanya deh. Oke, sebelumnya thank you Mbak Laila dan tadi ya teman-teman sudah menyimak beberapa fitur dari Grid Day yang harapannya juga ini kayak topiknya juga ngomongin soal operasional. Jadi bisa membantu juga ya nyata Grid Day ya Mbak Laila ya untuk kegiatan ini. Jadi nggak ada alasan lagi nih untuk aduh administrasinya panjang segala macam gitu kan. Karena mungkin beda ya Mbak ya transisinya pakai fingerprint. Zaman saya dulu masih pakai fingerprint gitu kan. Terus ada aplikasi HRIS. Oh ternyata memudahkan ya karyawan dapat payslipnya seperti apa itu juga memudahkan banget gitu. Oke, nah tadi sesuai yang tadi Mbak Laila saya sampaikan, saya udah pilih beberapa question yang menarik, yang mana mungkin tadi nggak dibahas ketika saya memaparkan materi, atau mungkin ada yang sempat saya singgung, cuman nggak saya bahas secara mendalam. Nah, sehingga milih tiga question yang cukup oke. Pertamanya dari Muhammad Raihan. Bolehkah karyawan diminta masuk pada hari libur nasional tapi tidak mendapat uang lembur melainkan dapatnya ganti hari libur tersebut? Nah, tadi pas menyampaikan materi saya sudah mention ya, nah itu ada beberapa opsi loh untuk kalau misalkan emang nggak ada lembur, oke ada beberapa opsi nih seperti apa. Nah, tadi saya udah mention nih. Nah, mungkin saya coba dipin lagi gitu ya, dalamin lagi kalau misalkan ngomongin soal praktikalnya seperti apa, secara compensasi seperti apa gitu ya. Nah, boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Tapinya nih. Tapi dengan syarat hari pengganti tersebut itu harus disepakati bersama. Jadi harus disepakati oleh karyawannya juga apakah berkenan atau tidak gitu kan. Atau apakah perusahaan juga punya concern sendiri kalaupun tidak dibolehkan gitu ya, itu harus ada komunikasi yang transparan dan clear gitu ya teman-teman. Nah, tetap acuannya ke dasar hukum bahwa sebenarnya sebaik-baiknya itu harus ada lembur gitu ya atau ada bayaran gitu kan. Tapi kalaupun emang karyawan memang diminta untuk apa namanya harus bekerja ketika hari libur, perusahaan itu boleh untuk tidak memberikan hari libur asalkan memberi hari libur pengganti yang jumlahnya sama dengan jam ketika karyawan tersebut in charge di hari libur misalkan ya itu ada beberapa opsi juga ada yang satu hari full gitu ya karena kan nggak fair ya kalau misalkan oke deh pas weekend ternyata misalkan tim IT cuma kerja 4 jam dikasih liburnya sejam gitu apa dikasih liburnya sehari itu kan kebanyakan ya oke mungkin kita bisa sepakati nih oke barangkali misalkan bisa pulang lebih awal atau mungkin jam kerjanya disiangin gitu ya misalkan kayak tadi saya mention ya oke jam hari liburnya itu dipakai buat ngoding oke deh misalkan Seninnya tuh masuknya agak siang itu juga boleh jadi setengah hari itu kan kerjanya itu juga ada tapi kalau misalkan memang harinya itu penuh gitu kan dipakai libur di sana untuk bekerja ya maka harus mendapat satu hari libur mengganti gitu ya. Nah, jadi kalaupun emang itu ada dua opsi ya, bisa setengah hari, bisa satu hari juga gitu kan. Jadi jawabannya boleh gitu kan. Nah, tapi kalaupun memang ada kesepakatan, ya harus diberikan informasi yang sepakat tadi itu sebelum hari itu tiba gitu kan. Jadi udah sama-sama clear nih di awal bahwa oke, kalau saya ini kayak gini nanti kayak gini ya. Itu udah ada pemberitahuannya secara resmi dari perusahaan ataupun kalau lebih bagus itu ada pemberitahuan SK-nya ya, secara tertulis itu lebih enak gitu kan karena ada hitam dan putih gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan karyawannya tidak setuju ternyata gitu kan. Nah, itu mungkin case-nya berbeda ya. Mungkin perlu ada mediasi lebih lanjut apakah gimana nih win-win solutionnya apakah mungkin liburnya ditambahkan ke cuti atau mungkin seperti apa itu perlu ada mediasi lebih lanjut lagi ketika memang karyawan tidak berkenan seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi juga ya untuk hari libur itu juga harus diberikan ada maksimalnya. Jadi jangan bisa diambilnya kapan aja tuh enggak. Tapi tetap ada maksimalnya. Oke deh misalkan abis exhibition nih, ternyata hari libur nasional, misalkan Idul Adha ya, itu ada Adha lagi ada libur, tapi kita ada event. Oke deh, kalaupun emang mau diambil cutinya, silahkan, tapi maksimal misalkan akhir bulan ini gitu kan. Karena apa ya? Karena kan ibaratnya kita udah dapat cuti nih. Terus dikasih ekstra cuti lagi, yang harapannya kan itu menjadi pengganti ketika agenda tersebut terlaksanakan. Jadi jangan sampai melebihi waktu yang diberikan atau waktu yang terlalu molor lah gitu istilahnya. Jadi tetap ada batasannya juga. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa operasional tetap berjalan dengan baik dan juga tidak over libur ya. Karena kalau over libur juga nggak baik ya buat produktivitas karyawan dan kegiatan pekerjaan di divisinya masing-masing gitu. Jadi kesimpulannya adalah boleh jika karyawan tersebut itu masuk di libur nasional dengan catatan bahwa dia mendapat kompensasi yaitu libur pengganti ataupun mungkin lembur kalau misalkan memang ikutin kebijakan perusahaan.
tidak boleh kalau misalkan memang karyawannya itu nggak dapat apa-apa, kecuali kalau misalkan ada reason ya, misalkan kayak, "Duh, saat ini kita nggak memungkinkan nih kalau kasih libur atau belum memungkinkan kalau kasih lembur." Nah itu tuh perlu ada penyataan statement dari karyawan. Kecuali kalau misalkan nggak ada sama sekali, mungkin itu agak-agak berat ya ke di karyawannya gitu kan. Jadi sebisa mungkin maintain komunikasi yang clear. Kalaupun emang tidak bisa mengikuti kebijakan yang berlaku, at least banget komunikasi ke karyawannya secara clear dan jelas, reasonnya apa, dan kalau misalkan ada tertulis tuh lebih baik gitu. Itu ya jawabannya Muhammad Rayhan. Betul sekali Mbak. Berarti intinya itu kesepakatannya juga harus jelas antara karyawan dan perusahaan. Jika misalnya ada hitam di atas putih atau misalnya SK yang keluar, itu akan lebih baik lagi juga ya Mbak ya. Dan pastinya juga baik karyawan maupun perusahaan tuh harus membangun komunikasi yang terbuka juga, transparan dan jelas begitu ya Mbak. Nah, Ya. untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak Ayu bisa dipilih lagi. Oke, nah ini masih mirip-mirip ya sama yang tadi gitu ya, tapi ini lebih spesifik dari Mas Arif Anugrah. Nah, bagaimana tanggapan untuk kebijakan perusahaan yang tidak memperhitungkan lembur dalam hal seminar, workshop, webinar untuk tim digital marketing? Mungkin ini konteksnya anggaplah misalkan lagi ada event ya, atau misalnya kayak sekarang nih lagi ada event gitu kan, tapi ternyata eventnya di weekday gitu kan. Nah itu perusahaan pasti punya apa ya, udah pasti udah mengatur bagaimana nih kompensasi atau konsekuensi jika emang ada kegiatan di hari libur gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan kita tetap mengacu kepada undang-undang, kalau misalkan agendanya itu di hari libur itu 8 jam per hari, ternyata nih seminarnya tuh full day atau seminarnya full day, artinya ya berarti kalau misalkan memang sesuai dengan tadi ya gitu ya, berarti hitungannya kan berarti udah memakan hari libur ya gitu kan. Jadi itu berhak atas upah lembur gitu kan. Kalau misalkan ternyata di perusahaannya itu 5 hari kerja. Nah, kalau misalkan 6 hari kerja, berarti kalau 7 jam sehari, berarti ya itu bisa dihitung lembur gitu. Jadi sama ya. Jadi harapannya, kalaupun ada kegiatan seperti ini ya diusahakan gak selama itu. Kalaupun emang selama itu, prefer mendingan di hari kerja aja yang emang working hour gitu kan. Karena biasanya kalau di company saya sendiri ada training ya, training digital marketing gitu kan, atau mungkin training workshop atau prakerja itu kadang ada klien yang emang pengen mintanya weekend gitu kan, atau pengen mintanya tuh pas hari libur gitu kan, itu kan mau nggak mau ya berarti kan employee harus kerja di hari itu gitu kan. Pernah kok ada case kayak gitu. Dan seperti apa tindakan yang perusahaan lakukan? Ya kalau perusahaan saat ini, waktu itu tuh kita kasih libur eh, cuti buat karyawannya, oke Seninnya nggak usah kerja karena weekendnya udah kerja. Nah itu tuh kayak gitu, jadi emang ditetapkan Seninnya libur gitu kan. Tapi ya kalaupun emang sebisa mungkin kan, ya kita juga harapannya kan tidak ngambil di hari weekend ya, kalaupun si kliennya minta, ya sebisa mungkin diadakannya di weekday. Cuma kan namanya klien kan mungkin ada pertimbangan juga, aduh kalau weekday sibuk nih di toko atau sibuk nih di perusahaan saya, jadi mungkin pengennya weekday. Jadi itu perlu ada komunikasi juga dengan kliennya sebisa mungkin tetap mengikuti jam operasional yang berlaku di perusahaan gitu. Itu jawabannya. Betul sekali, Mbak. Kadang juga ada skemanya, misalnya kalau ada event di luar jam kerja itu biasanya kan kadang ada juga yang kayak dimajuin, ditunda jam kerjanya, maksudnya kayak dimundurin jam kerjanya, lalu nanti closingan jam kerjanya di setelah event tersebut. Itu kan ada juga ya, Mbak, seperti itu. Benar-benar benar. Nah, nama lagi nih insight-nya nih ada yang kayak gitu ditukar ya. Ya, memastikan yang penting ke pekerjaan nggak terabaikan banget dan event juga tetap berjalan ya, di show must go on lah gitu. Betul sekali, Mbak. Setuju. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak, mungkin bisa dua pertanyaan lagi ya? Oke, nah mungkin ini ada satu question dari Mas Dodi yang agak panjang. Mungkin kita bisa asumsiin dua question, boleh nggak, Mbak? Boleh, boleh sekali, Mbak. Boleh. Ada Mas Dodi. Oke, Mas Dodi Apriyadi ini kasih 3 question nih. Ada satu, bila karyawan PKWT habis kontrak tanggal 28 Februari, lalu dilanjutin lagi PKWT tanggal 3 Maret, apakah dapat THR? Gitu kan. Terus yang kedua, mungkin saya jawab dulunya satu persatu ya. Mungkin ya asumsinya, oke karyawannya itu berarti habis itu tanggal Februari, kita asumsinya berarti 3 bulan sekali ya renewal kontraknya gitu ya. Nah, berarti kan kalau misalkan kayak gitu, berarti asumsinya tuh berarti dia mulai kontrak tuh di bulan September lah ya gitu kan, kalau 3 bulan gitu kan. Nah, karena dia statusnya PKWT ya jelas dapat THR gitu kan, karena udah punya kontrak PKWT. Kecuali kalau case-nya dia misalkan freelance atau misalnya dia
internship mungkin itu beda case gitu ya. Tapi kalau dia udah PKWT kan dia udah ada perjanjian kerja tuh gitu kan. Jadi ya dia udah dapat THR tapi proret gitu ya. Jadi bukan setahun, tapi prorata sesuai dengan bulan kerjanya ya. Berarti kan dari September sampai dengan Maret berarti berapa tuh hitungannya gitu kan? 6 bulan gitu kan anggaplah. Berarti ya dihitungnya prorata gitu kan. Jadi jawabannya berhak gitu ya. Prorata. Misalkan berarti anggaplah misalkan 6 bulan itu sekitar misalkan 5 juta gitu ya. Oke, 5 juta. THR-nya berarti ya setengahnya, berarti 2,5 gitu. Itu sih kalau misalkan mengikuti pembulatan ya gitu. Jadi pertama jawabannya berhak. Terus yang kedua untuk shift. Ya masuk tanggal merah apakah dihitung lembur atau dianggap normal karena masuk jam kerja gitu ya. Nah, untuk poin yang ini mungkin tadi juga udah di-mention ya sebenarnya mungkin tadi ya karena ini lembur tuh sangat-sangat beda-beda banget gitu ya Mbak Laila ya. Jadi pertanyaannya pun mirip-mirip tapi ada yang lebih spesifiknya kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana gitu kan. Jadi banyak banget case-case yang ternyata beda-beda di perusahaan-perusahaan apalagi dengan industri yang berbeda, posisi yang berbeda juga itu mempengaruhi juga dengan bagaimana nih kompensasi yang didapatkan oleh karyawannya gitu ya. Nah, kalau tadi untuk karyawan shift itu berarti kan kalau kita ngomongin gitu, kalau kita mikirin pakai common sense-nya ya. Itu kan kalau misalkan shift di tanggal merah itu apakah lembur? Tanggal merah misalkan tanggal merah tuh misalkan hari Waisak gitu ya tanggal merah. Nah, apakah hitungnya lembur? Nah, kalau misalkan tanggal merah mungkin ada perusahaan yang misalkan tanya di kesehatan nih. Oh, tanggal merah ya dihitungnya kerja aja biasa gitu kan karena itu emang jadwal masuk kerja gitu kan. Tapi mungkin kalau misalkan perusahaannya dia biasa gitu ya atau back office ya libur gitu kan. Tapi kalaupun emang harus kerja ya berarti tadi ya apakah diganti hari kerjanya ataupun lembur. Tapi kalau misalkan emang udah punya istilahnya apa ya shift-shiftan ya itu mostly biasanya lebih ikutinnya ya masuk aja gitu kan kecuali mereka udah punya kalendernya masing-masing misalkan oke deh misalkan dia customer service nih di industri kesehatan dan dia shiftnya itu tanggal tanggal 1 misalkan May Day itu kan merah ya May Day hari hari buruh itu harus masuk eh harusnya libur ya tapi dia hitungannya masuk ya hitungannya bukan lembur tapi sesuai hari kerja ada yang kayak gitu juga tapi kalau untuk karyawan yang seperti kita misalkan staff nih misalkan back office nah kita kerja nih di hari tanggal merah ya hitungannya mungkin sifatnya tergantung nih kerjaannya apa dulu kalau kerjaannya emang harus seharian ya berarti kan ada kompensasi nih tapi kalau misalkan kerjanya dikit nih misalkan aduh nih harusnya hari ini gajian nih saya belum ngatung gitu kan belum 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 ngatur gajiannya mungkin itu lebih ke arah sukarela aja atau mungkin lebih ke kesepakatan. Tadi ya komunikasi ini mah ibaratnya istilahnya kita sama-sama hadapin ya untuk lakuin kerjaan ini karena emang mau nggak mau harus harus di tanggal ini gitu kan. Itu kan mungkin lebih ke komunikasi. Tapi ya kalau case-nya dia shift ya mostly bekerja gitu kan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kecuali hari libur besar kayak Lebaran atau Natal itu mungkin beda case. Gitu. Terus ini yang ketiga, yang paling yang di bawah ini ada em, untuk jam kerja security, perusahaan banyak menerapkan 12 jam kerja untuk 4 hari kerja dan 2 hari libur. Apakah diperbolehkan? Wow, 12 hari kerja berarti lama banget ya. Kita kan 8 jam kerja tuh udah sepertiga hari gitu ya. Berarti 12 jam kerja tuh udah setengah hari ya. Ini sebenarnya kalau misalkan ngomongin undang-undang itu sebenarnya tidak sesuai ya dengan undang-undang yang berlaku karena ya untuk di undang-undang itu aturannya 40 jam per minggu gitu ya. 40 jam itu asumsinya 8 jam sehari itu untuk yang masuknya tuh Senin seberangan Jumat dan 7 jam sehari itu kalau Senin seberangan Sabtu. Itu kan itu kayak gitu ya asumsinya kalau kita ngacu ke undang-undang gitu kan. Jadi tetap ada asumsi 2 hari libur, tapi untuk 40 jam itu pembagiannya itu 8 jam kalau dia weekendnya libur, atau 7 jam kalau Senin seberangan Sabtu gitu kan. Jadi ya di luar itu tuh kategorinya lembur atau ibaratnya overtime ya gitu istilahnya. Nah, kalau case-nya adalah apakah security bisa kerja 12 jam gitu kan. Sebenarnya ini tadi ya pertama ada concern-nya dia punya shift kan security punya shift dia misalkan shiftnya anggaplah security tiga shift ya pagi siang sama malam itu kan ibaratnya udah sangat-sangat diatur ya oke sebisa mungkin jangan sampai ada yang nggak ada orang nih gitu kan karena security kan punya tanggung jawab yang cukup penting ya itu menjaga ketertiban umum menjaga eh, apa namanya menjaga
building, menjaga keamanan gitu kan. Itu kan juga mereka punya aturannya sendiri, punya tanggung jawab untuk menjaga sesuatu gitu kan. Jadi itu pekerjaan yang emang harus terus-menerus ada orangnya gitu kan. Kan mereka juga di 12 jam kerja itu kan nggak cuma diem ya, tapi juga ada istilahnya apa ya, ada keliling ya, ada pemantauan, dapat temuan apa nih, ada pelaporannya, ngisi logbook gitu kan, melaporkan ada temuan apa, ada miss apa, atau misalkan mungkin kalau case-nya security-nya di RS ya, tuh di rumah sakit, dia harus ngecek sirkulasi udara, ngecek AC, ngecek air, itu kan penting banget ya. Mungkin kalau misalkan nggak dilakukan di jam-jam tertentu, itu bisa jadi miss gitu kan, karena nggak dimonitor gitu kan. Terus tiba-tiba pagi-paginya pas jam kerja, ternyata ada trouble nih pas dia lagi shift, itu kan ibaratnya jadi tanggung jawabnya security gitu kan. That's why dia harus standby di jam tersebut gitu kan. Nah, kalau misalkan mengacu ya sebenarnya kalau bisa sih dihitungannya ada hitungan lembur harusnya ya. Tapi kan ini balik lagi kepada tanggung jawab security-nya tadi bahwa dia harus memastikan keamanan. Jadi aturannya sebenarnya boleh apa enggak? Ya sebenarnya boleh, tapi ada kesepakatan tertulis di kontraknya misalkan tercantum bahwa jam kerjanya seperti itu, kondisinya adalah harus shift-shiftan 3 kali shift, dan satu shiftnya 12 jam atau gimana gitu kan. Atau misalkan ternyata 12 jam itu misalkan dia hanya ada 2 orang nih, pagi sama malam doang gitu kan, pagi sampai sore, sore ke malam gitu kan. Mungkin kayak gitu ya asumsinya ya. Jadi tetap ada kesepakatan tertulis tercantum dalam kontrak bahwa jam kerjanya seperti itu. Kemudian juga ada ketentuan lembur atau ketentuan cuti atau hal-hal lainnya. Tapi mostly biasanya kalau shift, apalagi under outsourcing itu jarang kayak gitu ya. Walaupun mungkin ada skemanya juga ya. Kalaupun emang mau lembur, sepertinya ada skemanya gitu. Terus tapi tetap punya 2 hari libur sebagai kompensasi. Nah itu tuh kadang setahu saya tuh beda-beda, nggak selalu satu minggu, tapi kadang liburnya tuh Rabunya karena dia udah long shift gitu kan, dari minggu dari malam dari jam 2 siang sampai jam 8 pagi dia udah seharian tuh, berarti Rabunya libur gitu kan. Terus dan seterusnya gitu ya. Terus yang nextnya mungkin nggak boleh kalau misalkan nggak dibayar sama sekali atau nggak ada kompensasi tanpa ada komunikasi yang jelas dan tidak ada perjanjian resmi yang tercantum dalam kontrak gitu kan. Karena kan kontrak tuh sepenting itu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin semua status itu ada kontraknya gitu ya, walaupun itu hanya internship sekalipun gitu ya. PKL juga ada kontraknya gitu ya, supaya jelas di siswanya, di si pesertanya seperti apa. Jadi kalau di perusahaan saya sendiri, kita semua status tuh ada kontraknya, mau itu freelancer, mau itu internship, mau itu PKL tuh ada kontraknya, supaya dia tahu seperti apa terms-termsnya, SOP-nya seperti apa, kompensasinya seperti apa, job desk-nya apa, dia tuh harus tahu juga gitu kan, dan itu harus clear juga di dalam kontrak. Jadi kalau ada apa-apa, karyawan juga punya pegangan ya, atau punya pohon apa ya, ibaratnya punya payung lah untuk berlindung di bawah kontrak tersebut. Dan itu tuh bisa menjadi hak yang kita bisa pegang ketika nanti ada hal-hal yang sifatnya tuntutan sanksi atau administrasi, ya itu tuh bisa menjadi pegangan karyawan juga gitu. Dan mungkin nggak boleh kalau misalkan pekerjaan tersebut itu melanggar aturan ketiga kesehatan keselamatan kerja gitu ya. Itu mungkin cukup dangerous ya, karena kan employee juga bekerja, juga kita harus melindungi hak-haknya gitu ya, harus melindungi hak-haknya, melindungi dirinya juga dalam proses kegiatan bekerja. Dan soalnya ada BPJS juga, itu kan untuk melindungi pekerja juga, ketika bekerja itu perusahaan juga punya tanggung jawab untuk melindungi karyawannya gitu. Itu paling kalau dari saya untuk question tadi Pak Dodi yang cukup panjang, harapannya bisa membantu juga. Saya akan lagi ke Mbak Laila. Baik, Mbak Ayu, dari pemaparan Mbak Ayu tadi sangat jelas sekali kalau misalnya HR ini sangat-sangat berperan penting ya Mbak untuk manajemen hak karyawan, terutama di momentum Lebaran. Karena di momentum Lebaran ini tuh mungkin lebih kompleks ya istilahnya, hak-hak pemenuhan hak-hak manajemen hak karyawan ini. Nah, harapannya bagi Bapak Ibu Great People yang hadir di webinar ini, baik itu sebagai praktisi HR ataupun business owner, setelah ini bisa lebih paham dan tahu kalau sebenarnya pengelolaan manajemen hak karyawan dan pemenuhan hak manajemen karyawan ini benar-benar sangat penting nih untuk meningkatkan trust karyawan juga kepada perusahaan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan skema-skema yang berbeda, misalnya kayak mengukur produktivitas karyawan dengan beberapa instrumen, atau juga mungkin bisa memberikan kompensasi berdasarkan jam masuk kerjanya atau semacamnya. Jadi
baik perusahaan ataupun Bapak Ibu HR yang mewakili perusahaan tentunya ke karyawan itu harus benar-benar bagus komunikasinya seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Ayu atas pemaparan materinya dan juga telah menjawab beberapa question dari peserta kita pada hari ini. Namun karena mengingat waktu juga Bapak Ibu, mohon maaf sekali tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Namun apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, mungkin bisa menghubungi Mbak Ayu juga nih di LinkedIn atau mungkin melihat konten-konten Mbak Ayu karena kebetulan Mbak Ayu juga cukup aktif ya membuat konten di LinkedIn seperti itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, sebelum menutup webinar pada hari ini, kita akan ada sesi door prize juga. Seperti biasa untuk webinar Day Together akan ada e-wallet untuk peserta yang beruntung. Nah, untuk kali ini bakalan ada 5 pemenang yang akan saya undi. Nah, pemenang ini merupakan teman-teman atau Bapak Ibu Great People yang bertanya kepada speaker ataupun kepada GDHR seperti itu. Ini untuk pemenang pertama. Selamat kepada Bapak Agus Masuri. Selanjutnya kita undi pemenang kedua. Ada Bapak Marzuki, lalu yang ketiga. Ada Mas Salim yang keempat. Ada Reza Haji yang kelima. Ada Dodi Apriyadi. Oke, ini dia 5 pemenang yang berhak mendapatkan e-wallet sebesar Rp30.000 dari Grid DHR. Nah, Bapak Ibu yang menang bisa menghubungi saya untuk klaim hadiahnya. Untuk nomornya saya cantumkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Silahkan. Nah, untuk sebelum menutup, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya. eh Dikarenakan sisi Q&A sudah berakhir, di sini saya ingin mengumumkan kepada great people semua bahwa Get Together saat ini sudah memiliki WhatsApp community sebagai wadah khusus yang tentunya akan bermanfaat bagi rekan-rekan praktisi HR dan juga Bapak Ibu great people yang hadir pada webinar hari ini. Nah, bagi great people yang ingin terhubung, silakan scan QR code berikut atau kunjungi link yang tersedia di layar. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bagi great people yang ingin mendapatkan e-sertifikat dari webinar ini, pastikan untuk mengisi survei melalui QR code yang ada di layar saat ini dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Dari tadi juga ada beberapa yang menghubungi saya untuk klaim e-sertifikat itu bagaimana. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan cek QR code yang tertera di layarnya. Untuk e-sertifikat ini akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu yang dicantumkan saat registrasi dan untuk pengiriman sertifikat akan ada di dalam 3 hari kerja ya Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu untuk menerima email masing-masing. Jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media Grid HR baik di Instagram ataupun di LinkedIn. Bisa juga bergabung dengan Grid HR Community untuk mendapatkan info seputar HR ataupun update-update terbaru terkait event yang akan Grid Day adakan mendatang.
Lalu untuk bagi great people yang masih memiliki pertanyaan, setelah event ini juga bisa langsung hubungi saya via WhatsApp ke nomor 081261799311. Dengan demikian berakhir sudah acara webinar Great Together kita pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya Mbak Ayu, apalagi hitung-hitung ngabuburit nih Mbak sebelum berbuka puasa. Betul sekali. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu selaku speaker kita di webinar bertajuk Hak Karyawan Jelang Lebaran, Ketentuan dan Strategi Ideal THR, Lembur dan Cuti. Pemaparan dari Mbak Ayu sangat jelas sekali dan juga sangat mudah dipahami. Harapannya setelah ini ilmu yang didapatkan oleh Bapak Ibu Guru People dapat diterapkan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Ayu atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini dan saya juga mengapresiasi ya tim Great Day yang sudah meluangkan waktunya dan memfasilitasi ini semua terjadi dan semoga kedepannya juga bisa sama-sama belajar. Jadi Mbak Lela mungkin thank you juga untuk moderatornya gitu ya udah dibantu untuk share screen tadi. Betul sekali, Mbak. Terima kasih sama-sama juga Mbak Ayu. Dan untuk seluruh Great People yang sudah meluangkan waktunya juga terima kasih banyak. Apalagi Great People yang sudah standby nih dari awal acara hingga akhir acara. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam webinar ini. Akhir kata, saya beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Greet Together selanjutnya. Selamat sore, selamat berbuka puasa, dan have a great day, great people.